Jadi ketakwaan ini umum sekali maknanya. Kita akan pelajari bagaimana para ulama salaf memahami definisi takwa bisa mencakup segala macam bagian dalam syariat Islam. Kalau ada orang mengatakan takwa, lalu takwa itu hanya identik dengan bersyukur, dengan sholat, dengan bermuka berseri-seri, lalu dia lupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikat ketakwaannya harus diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah ikhwas sekalian, jamaah salat subuh rahimana wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah, untuk memakmurkan tempat yang mulia dan juga untuk memakmurkan hari-hari yang mulia. Dan kita perlu menegaskan kembali bahwasannya di antara ibadah yang bisa kita galakkan untuk mengisi hari-hari yang mulia adalah ibadah salat fardu. Dan kita harus perhatikan bahwasannya semangat kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah tidak boleh terbalik antara yang sunnah dengan yang fardu. Dan ini yang dipahami kebanyakan oleh orang dengan pemahaman terbalik ketika mereka semangat dalam menyongsong Ramadan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, melaksanakan salat malam, salat duha, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, akan tetapi salat jamaahnya ketinggalan. Dan kita apabila tidak memiliki amal ibadah selain memelihara salat 5 waktu dalam berjamaah dan bahkan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, ini merupakan modal yang baik. Kalau seandainya kita berbicara dengan kawan-kawan kita, antum sudah mengerjakan apa untuk hari-hari ini? Saya sudah puasa, alhamdulillah. Untuk mengerjakan memakmurkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita sudah puasa, alhamdulillah. Dan terutama nanti pada tanggal 9 Dzulhijjahnya puasa hari Arafah. Akan tetapi ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah itu, melainkan ibadah sunnahnya saja, maka itu merupakan ibadah mulia. Bahkan terbalik pada saat seorang puasa kemudian dia ketinggalan sholat berjamaahnya, anak lama, anak capek, taab, akhirnya zuhur, asar ketinggalan sholat berjamaah, atau sholat malam terlalu semangat kemudian sholat subuhnya ketinggalan berjamaah. Di tengah masyarakat orang kalau sholat malam hebat, istimewa dia. Orang yang sholat berjamaah dia biasa sekali. Nah ini kebalik. Orang rajin itu adalah orang yang bisa memelihara sholat 5 waktu berjamaah sekalipun dia tidak sempat melaksanakan sholat sunnah. Kebalikannya, orang sholat sunnah semangat sekali kemudian sholat fardunya ketinggalan, sebenarnya dia tertipu. Seperti disampaikan oleh Raghib al-Isfahani rahimahullah, beliau katakan man syaghalahu an-nadbu 'anil fardh fa huwa maghrur. Orang yang lebih disibukkan dengan amal ibadah sunnah sampai yang fardu tidak terlaksana, maka dia tertipu. Sementara man syaghalahu al-fardhu 'anil nadbi fa huwa ma'dzur. Orang yang disibukkan dengan amal ibadah fardu kemudian yang sunnah tidak sempat terlaksana, maka dia dimaklumi. Nah, ini kita perlu tegaskan karena penilaian masyarakat untuk menghidupkan sebuah ibadah istimewa adalah memperbanyak dengan ibadah sunnah, kemudian yang fardu mereka tidak perhatikan. Maka ikhwas sekalian, Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi."
Dalam hadis qudsi yang sahih, Allah Azza wa Jalla berfirman, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah apapun yang lebih aku sukai daripada amal ibadah yang aku wajibkan. Kemudian baru dalam hadis yang sama Allah Azza wa Jalla menyatakan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba, dan masih saja hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku sukai dia. Akan tetapi setelah yang fardu dikerjakan, kalau yang fardu dikerjakan kemudian yang sunnah ditambahkan, maka kata Umar bin Abdul Aziz, khairun ila khair. Kita akan bahas pada kesempatan kajian ini tentang definisi takwa, dan takwa bisa diartikan dengan dua-duanya, bisa yang fardu kemudian bisa yang sunnah secara umum. Akan tapi harus kita pahami bahwa orang yang melaksanakan sunnah meninggalkan yang fardu sebenarnya dia sedang ketinggalan atau gagal paham terhadap makna takwa. Ya. Jadi ketakwaan ini umum sekali maknanya. Kita akan pelajari bagaimana para ulama salaf memahami definisi takwa bisa mencakup segala macam bagian dalam syariat Islam. Kalau ada orang mengatakan takwa, lalu takwa itu hanya identik dengan bersyukur, dengan sholat, dengan bermuka berseri-seri, lalu dia lupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikat ketakwaannya harus diperbaiki. Maka ikhwah sekalian, kita bukan berarti dalam mengingatkan maupun membahas sebuah teori dalam syariat berarti kita telah menguasai atau menerapkan sebelumnya. Akan tetapi ketika kita menyampaikan kajian atau kita mengingatkan saudara kita, tujuannya adalah untuk ta'awun al birri wat taqwa, untuk mengingatkan. Bukan berarti sebagian kita lebih baik sudah mengerjakan lalu dia memberikan nasihat kepada orang lain. Betul, kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah kepada orang yang hanya bisa ngomong tidak bisa mengerjakan. Akan tetapi bukan berarti dengan demikian orang yang belum bisa meninggalkan maksiat atau belum bisa mengerjakan sebuah ketaatan lalu dia tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'in, "Lau kana al-mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi syai' ma amara ahadun bima'rufin wa la naha 'an munkar." Seandainya seseorang tidak beramar ma'ruf nahi munkar sampai tidak punya dosa, seandainya peraturan dalam syariat tidak ada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar kecuali sampai orang tidak punya dosa, ma amara ahadun bima'rufin wa la naha 'an munkar, tidak akan ada orang beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, artinya seorang ketika masih memiliki kekurangan tidak masalah dia mengingatkan orang terhadap kekurangan yang sedang dia kerjakan itu. Ya, orang masih minum khamr terlalu jauh, masih merokok misalkan. Ya, merokok ini khilaf ya. Khilaf di antara siapa? Di antara perokok dan tidak merokok. Ya. Nah, di antara perokok sendiri yang mengatakan makruh. Ya, ada yang mengatakan mereka bukan makruh akan tapi wajib. Karena kalau tidak merokok tidak bisa beraktivitas, berarti rokok itu wajib. Ini sebenarnya tidak khilaf, tapi pengayalan publik. Ya. Akan tapi ikhwah sekalian, ketika ada orang masih melakukan kemaksiatan, lalu dia memandang bahwa itu memang ibadah yang keliru misalkan, atau kesalahan yang dikerjakan masih memang salah, maka tidak mengapa ketika dia mengingatkan ini kesalahan. Ya, jangan engkau mengikuti kesalahan ini seperti orang tua ketika qadar Allah belum bisa banyak beramal, kemudian belum dapat penghasilan, maka dia akan menginginkan anaknya tidak seperti orang tuanya. Ya, udah pokoknya ini cukup bapak saja yang seperti ini. Ya, kamu harus lebih baik, kamu harus lebih baik. Itu seperti jargon aja itu. Ya, kadang-kadang sampai disalahgunakan. Orang tua malas ngaji sudah, anak saya sudah. Ya, padahal ikhwah sekalian, beramar ma'ruf nahi munkar ini tidak ada batasnya. Maka kata Imam Malik rahimahullah ketika beliau mengomentari pernyataan Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau katakan wa sadaqa rahimahullah wa man kana alladhi laisa indahu syai'. Betul, siapa yang enggak punya dosa. Kalau seandainya semua orang punya dosa kemudian tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, tidak akan ada nasihat sama sekali. Akan tapi semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk beramal dengan sesuai syariat Islam, karena umur kita sedikit, modal kita terbatas, kemampuan kita, keilmuan kita, dan umur kita. Kalau seandainya umur yang terbatas ini kita sia-siakan, bahkan kita foya-foyakan,
maka percuma dan sangat rugi kita. Ya, modal umur dan ilmu sangat terbatas, kemudian kita pakai dengan amal yang tidak ada syariatnya, rugi sekali. Maka dalam pernyataan seorang ulama salaf, mereka mengatakan, wa innal iqtisada fi khairin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin wa syarr. Seorang bersikap ekonomis dalam hal sunnah, dalam hal kebaikan, lebih baik daripada seseorang bersemangat, bersungguh-sungguh akan tetapi dalam hal sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Capek saja dapatnya, akan tapi ternyata tidak ada sunnahnya. Maka sunnah ini mahal sekali. Sunnah dalam artian syariat Islam, ajaran Islam yang menyeluruh, ini merupakan taufik dari Allah Azza wa Jalla, hidayah dari Allah. Jangan dikira hidayah dari Allah itu adalah orang memeluk Islam saja. Betul, itu menyelamatkan orang dari api neraka, itu hidayah yang luar biasa. Akan tapi harus kita pahami bahwa orang menerapkan Islam pun butuh hidayah dari Allah. Dan kita tidak akan bisa menikmati dan menyadari indahnya Islam yang kita pegangi kalau kita tidak melihat bagaimana banyak orang yang terhalang dari nikmat Islam. Saya berapa kali cerita tentang kawan saya, orang Swedia. Tahun 2005 kita masuk di Fakultas Hadis. Ada orang baru masuk Islam. Dia bilang, saya sekitar 5 tahun baru masuk Islam. Ayah ibu saya masih kafir. Dan dia bilang, seandainya ayah saya mati, saya lebih suka, karena saya bisa mendakwahi ibu saya. Dia katakan, bapak saya ini sekedar melihat saya jalan di atas tanah saja dia nggak suka, nggak ridho dia. Kata kawan-kawan dari Arab, "Mang, bapakmu kayak apa? Mungkin tokoh atau dai atau bukan?" Ayah saya orang terpandang betul-betul di tengah masyarakat, orang terpandang. Dan dia ini saking semangatnya, dia sampai berusaha untuk mendakwahkan ibunya dan biar bapaknya mati saja, karena dia nggak bisa mendakwahi ibunya kalau seandainya ayahnya masih ada. Bahkan saya lihat bagaimana semangat dia dalam belajar itu, karena dia baru masuk Islam dari nol. Antum bayangkan, dari nol. Nulis bahasa Arab itu latihan dia, alif ba ta itu. Dan kebetulan dia kidal. Karena dia kidal, orang kalau nulis bahasa Inggris kan dari kiri ke kanan. Sekarang Arab dari kanan ke kiri. Dia katakan, nyangkut terus tangan saya ini. Gimana ini? Kayak gini. Kalau bahasa Inggris coba lihat, dia contohkan. Kalau bahasa Inggris begini dari kiri ke kiri. Habis itu kalau dari bahasa Arab kanan ke kiri, nyangkut tangan saya ini gimana? Kemudian orang pada bilang, insya Allah kalau biasa gini, lama kelamaan kamu akan biasa untuk menulis dengan cepat. Kata dia, semua orang bilang begitu. Kalau sudah biasa katanya. Tapi susah sekali. Saya sudah berapa tahun kayak gini. Dia masuk ke Jamiah Islamiyah dari i'dad lughawi yang paling dasar. Dari yang paling dasar, a, ba, ta. Tapi Masya Allah sekarang sudah selesai mungkin dari S3. Tapi beliau cerita, ketika sedang nulis gini, saya lihat sendiri, ada kawan dari Arab, dia kidal juga. Dia bilang, enggak, insya Allah kamu terbiasa, coba lihat. Dia tulis, wah kamu kidal juga, wah bisa ya. Dia semangat sekali. Dan dia, ana masih ingat beberapa kejadian di kelas ketika dia sambil dengar, semangat sekali sambil nulis dengan kesulitan dia, tangannya di atas buku yang dipakai untuk kuliah itu dijengku ya, kalau bahasa Jawanya dijengku, dijadikan alas gini sambil nulis gitu. Sampai ditegur sama syekhnya, namanya Christian, tapi dia tidak mau dipanggil Christian, dia mau dipanggil Usama. Ya Usama, buku itu nggak dipakai seperti itu. Afwan. Terus dia benarkan. Semangatnya begitu. Pelajarannya, bagaimana orang mu'allaf yang baru masuk Islam, dia mau sungguh-sungguh belajar, dia bisa menghasilkan yang banyak. Sementara orang Islam yang sudah sejak lahir, kalau seandainya di stagnan aja tempat itu, ngaji tetap gak bisa. Dia bilang, anaknya saja sudah, insya Allah itu. Saya sudah terlambat, saya sudah tua, anak saya sudah. Saya pernah mengisi pengajian tentang hafalan. Ada orang menghafal Al-Quran setelah usianya 50 tahun. Ya. Dan ketika ditanya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahnya Syekh Abdul Razak, beliau ditanya, Syekh, mungkinkah seorang bisa hafal Al-Quran setelah usia 50 tahun? Iya, bisa. Dan ana termasuk orang yang bisa menyelesaikan Al-Quran setelah 50 tahun, kata Syekh Abdul Muhsin. Dan ada seorang orang Arab, dia menyelesaikan hafalannya setelah 50 tahun atau 49 lah paling tidak, karena dia mulai menghafalkan Al-Quran setelah usia 52 tahun. Setelah itu karena masih mulai belajar, sudah tua, berat dia ngapalin, 6 tahun dia selesaikan hafal Al-Quran itu. Jadi dia selesai
Setelah itu dia berupaya, saya tidak akan biarkan anak-anak saya tidak hafal Quran. Akhirnya anaknya 6 hafal Al-Quran semua. Setelah dia berhasil memulai 6 tahun dihafalkan, selesai sudah 50 tahun selesai. Masya Allah. Ada yang hafal Al-Quran sampai 60 tahun. Ini sudah usia pensiun itu. Bukan pensiun dini, itu pensiun waktunya. Tapi dia masih tidak kehilangan semangat untuk menghafal. Ya. Artinya ikhwas sekalian, kita tidak merasa ada waktu yang sudah terlambat untuk beribadah kepada Allah, sampai pun ketika pekerjaan itu identik dengan anak muda. Ya. Bahkan orang Arab mengatakan, la taqul qad dhahabat arbabuhu kullu man sara 'ala darbi wasal. Jangan kau bilang ini sudah masa lalu, sekarang sudah ganti masa. Ya, akan tetapi kullu man sara 'ala darbi wasal. Siapa yang memulai sebuah usaha dia akan sampai. Ada perjalanan dia mulai, maka dia akan sampai. Maka ana sering sampaikan ke jamaah-jamaah masjid yang sudah kajian, kemudian sholat tarawihnya bisa menghadirkan imam membaca yang bukan hanya sekedar qul huwa aja, akan tetapi ditambah dengan surat-surat lainnya. Kalau seandainya dalam satu masjid mereka bisa menghidupkan semangat menghafal Al-Quran untuk jamaahnya saja, ya, mulai menghafalkan Al-Quran meskipun tidak banyak, 1 hari 3 ayat, 1 hari 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat. Ramadan yang akan datang sudah ada 1 orang dapat 1 juz, juz 30 selesai, juz 29 selesai, juz 28 selesai. Nanti kalau imamnya terlambat itu, yang bisa gantikan banyak, dan bacaannya bukan hanya qul huwa aja, begitu. Sehingga ada tanafus atau apa namanya, kompetisi dalam berbuat kebaikan ibadah, sekalipun jamaah itu tidak hanya seperti anak kecil. Karena memang tidak bisa dipungkiri di masyarakat kita itu ngaji itu identik dengan anak SD ke bawah. TPA itu kebanyakan orang kalau sudah lulus SD malu untuk ikut tetap TPA. Karena memang kondisi di sini rata-rata TPA dari anak usia 12 tahun atau 6 SD sampai ke bawah. Kalau sudah SMP jarang antum temui ada anak-anak tetap masuk TPA gitu, jarang. Maksimalnya pesantren lah, pesantren. Akan tetapi kalau antum tahu di Arab Saudi, ya, hatta orang tua masih ada yang masuk ke halaqah untuk ngapal Al-Quran, ngaji sama anak-anak kecil. Di Masjid Nabawi itu ada namanya Ma'hadul Haram. Ma'hadul Haram bukan pesantren, akan tetapi dia semacam tempat untuk belajar. Dan antum jangan bayangkan mereka cari nilai. Ya, ketika sudah waktu ujian, masya Allah, orang tua sudah jauh putih-putih semua ini. Datang mereka bukan untuk mencari nilai, memang betul-betul murajaah atau mengulang akan ada ujian. Akan tapi ujian itu betul-betul mereka cari untuk belajar. Ya, dan lingkungan seperti ini mungkin kita yang kurang bisa atau belum terkondisi untuk membiasakan di tengah masyarakat. Sehingga benar ketika ada anak sudah mulai besar, malu dia mau datang ke tempat pengajian. Kalau sudah tua baru. Jadi pengajian itu untuk anak kecil dan untuk orang tua. Di tengah-tengah ini tempat istirahat. Ya, jadi orang kenal agama itu kayak kendang. Tutup sini, tengahnya bolong. Ya, ini harus kita perbaiki, dan ana rasakan bahwa ini merupakan kekurangan kita orang-orang Indonesia. Barangkali kita butuh orang yang mengarahkan. Ketika saya datang ke Arab Saudi pertama untuk sekolah, saya menyangka bahwa kita ini sudah memiliki modal banyak, hafalan Quran, kemudian bisa bahasa Arab, padahal kita bukan orang Arab. Ternyata sampai sana kita nggak ada apa-apanya. Ya, banyak orang hafal hadis, syair, bahkan mereka tidak ketinggalan bahasa-bahasa asing. Bukan hanya bahasa Inggris, bahkan bahasa Perancis, karena orang-orang Afrika jajahan Perancis. Masya Allah, mereka nggak ketinggalan. Kata ya Allah, kita orang Indonesia ini nggak ngerti apa-apa ya ternyata. Tapi sebenarnya orang Indonesia memiliki potensi untuk bersaing dalam hal itu, hanya kurang ada yang mengarahkan. Contohnya kalau antum tahu musabaqah internasional itu orang Indonesia ikut di mana-mana. Yang ada seleksi ujian STQ, MTQ itu orang Indonesia banyak sekali. Kemudian diutus mereka, juara 1-nya, juara 2-nya, diutus kemana-mana, ke negara Arab atau ke negara lain seperti India, ada di Iran bahkan saya pernah dengar itu. Ya, tapi kenapa sudah mentok hafalan Quran saja, kenapa kita tidak mengembangkan dengan hafalan hadis, dengan hafalan syair, dengan menguasai buku-buku dasar Islam? Sampai ada orang nggak kenal hadis itu apa, itu kan sebenarnya perlu banyak perbaikan. Ya,
Kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi ya, Arab Saudi itu kan juga belum lama mereka sukses gitu. Tapi kalau dibandingkan orang Saudi hampir rata orang paling bahlulnya istilahnya itu, orang yang paling tidak ngerti. Tapi mereka masih tahulah paling tidak sholat bagaimana, kemudian fikih mazhab mereka saja. Ya, karena apa? Karena dalam kurikulum sekolah SMA, saya pernah lihat itu. Kurikulum sekolah SMA umum, bukan sekolah agama. Kalau kita di sini ada sekolah-sekolah berlabel Islam, apalagi Islam terpadu. Ya. Nah, di sana sekolah umum saja mereka diwajibkan untuk mempelajari fikih madhab Hambali. Ya, mereka madhab Hambali terus mau apa? Yang mereka tentukan bahwa semua harus belajar fikih di negara itu. Taib kita sekarang di negara yang katanya banyak madhab Syafi'i, di pesantren saya jarang diajarkan buku itu. Hanya beberapa pesantren saja. Apalagi kita berharap pelajaran agama akan diajarkan di sekolah-sekolah umum. Satu mata pelajaran saja sudah mewakili dalam 1 minggu, 1 jam saja. Ya, makanya pantas kalau banyak orang-orang yang suruh belajar agama kan sudah dulu. Suruh ngaji sudah dulu. Nah, subhanallah, kalau kita ingatkan firman Allah Azza wa Jalla, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepada kamu, dengan apa yang Allah berikan kepada kamu carilah akhirat. Jangan lupa dunia. Di balik ini cari dunia, jangan lupa akhirat. Ya masih lupa tapi ya, sudah dibalik masih lupa. Gimana kayak begini? Ya ala kulli hal kita nusaddid wa nuqarib. Ya, nusaddid wa nuqarib artinya berusaha untuk menutupi banyak celah dan kekurangan kita, dan kita harus paham ketika ada orang bertakwa keuntungannya bukan untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk Islam. Islam Allah jaga. Allah jaga Islam itu, enggak peduli kamu perhatian apa enggak. Surga neraka sudah nunggu. Kamu percaya enggak percaya sudah siap. Surga neraka. Dalam hadis yang sahih Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Jibril, "Idhhab ila al-jannah fanzur ilaiha." Kamu pergi ke surga, lihat di sana surga bagaimana. Maka kata Jibril setelah melihat, lapor kepada Allah, "Ya Rabb, ma sami'a biha ahadun illa dakhalaha." Ya Allah, aku menyangka bahwa setiap orang yang mendengar tentang surga pasti akan masuk, artinya tertarik untuk masuk. Thumma haffaha bisyahawat. Kemudian Allah Azza wa Jalla menambah-nambahi di surga itu dengan hal-hal yang bersifat hawa nafsu, kesulitan-kesulitan segala macam. Kemudian mengatakan lagi kepada Jibril, "Idhhab fanzur ilaiha." Kamu lihat lagi sekarang. Kemudian kata Jibril lapor lagi, "Ya Allah, laqad khasyitu annahu la yadkhuluha ahad." Ya Allah, sungguh aku khawatir tidak akan ada yang masuk surga. Nah, karena ternyata masuk surga tidak gampang. Tapi surga neraka sudah ada. Kita mau apa enggak urusan kita. Kita mau kenal, ngerti atau tidak, itu sudah tidak akan merugikan Allah sama sekali. Nah, dan Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengatakan, "Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hambaku, semua tersesat kalian itu kecuali yang aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah dariku, nanti aku akan kasih kepada kalian hidayah. Dan Allah menyatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Kata Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya semua orang yang diciptakan Allah, bahkan jin dan manusia semuanya berada pada posisi orang yang hatinya paling jelek, kata Allah, tidak mengurangi kekuasaanku sama sekali. Sebaliknya, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Seandainya semua yang Allah ciptakan dari awal sampai akhir menjadi orang yang hatinya paling bertakwa, juga tidak menguntungkan Allah. Jadi kalau kita mau bertakwa, hakikatnya Allah sayang kepada kita. Kita mau belajar agama, itu semua adalah hidayah dari Allah. Kita mau, alhamdulillah. Kalau enggak mau, tidak merugikan Islam. Dan sebenarnya kita khawatir Allah tidak menghendaki kebaikan dari kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah ingin menghendaki kebaikan seorang, dipahamkan dia agamanya. Tidak dikayakan, tidak diviralkan, ya, tidak dijadikan orang paling terhormat. Akan tetapi Allah pahamkan dia terhadap agamanya. Kata Hafidz Ibnu Hajar, berarti kalau ada orang yang tidak tertarik belajar agama,
berarti Allah tidak perhatian kepada dia. Ada hadis dhaif kata Hafidz Ibnu Hajar, diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Rasulullah SAW menyatakan, man lam yuridillahu bihi lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bihi. Orang yang tidak mau belajar agama berarti Allah tidak pedulikan dia. Jadi kita rugi kalau seandainya kita nggak mau belajar agama, atau mungkin kita menjadi orang yang alergi terhadap agama. Orang ingin menerapkan agama yang jernih, semangat, disiplin, lalu ada orang dalam hatinya tidak suka. Beragama biasa-biasa aja lah, nggak usah kayak begitu. Loh, emang ente mau kayak gimana? Agama Islam yang biasa. Ya. Tapi kenapa dianggap luar biasa? Karena banyak orang tidak kenal bagaimana Islam yang biasa itu. Sehingga yang mereka kenal adalah Islam yang sudah campur-campur. Seperti itu. Maka ikhwas sekalian, kita akan belajari tentang hakikat bagaimana seorang membuktikan ketakwaan itu. Hadis ini barangkali sering antum dengar. Tetapi hadis ini disyarah dengan penjelasan yang luar biasa oleh Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau antum pernah dengar hadis Arba'in Nawawi 42 itu ditambah oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, ditambah 8 sehingga menjadi 50 hadis. Kemudian beliau syarah dari awal sampai akhir. Dan para ulama mengatakan bahwa penjelasan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu merupakan sebaik-baik penjelasan dalam hadis Arba'in. Dalam hadis Muadz dan hadis Abi Dzar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan, dan memang kesimpulannya hadis ini hasan. Dalam riwayatnya ada riwayat yang tidak nyambung atau terputus sehingga sanad ini dhaif. Akan tetapi ketika banyak jalan yang saling mendukung dan memperkuat sehingga kesimpulannya hadis ini hasan, sehingga bisa dijadikan landasan. Dan hadis ini rasanya mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Takwa itu artinya takut, ya kan? Kalau diartikan bahasa Indonesia, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah setiap kesalahan, perbuatan dosa dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah orang-orang dengan pergaulan yang baik. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis ini mengumpulkan 3 hak. Hak pertama, seorang dengan dirinya ketika dia berusaha untuk mengiringi setiap kesalahan dia dengan kebaikan. Yang kedua, hak dia dengan Allah. Dalam hadis ittaqillah, bertakwalah, takutlah kepada Allah, berarti dia ingin memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hubungan dia dengan manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah orang-orang dengan pergaulan yang baik. Dan ketakwaan inilah yang sering disampaikan banyak orang, banyak khotib, banyak kajian, akan tetapi memang merealisasikannya tidak segampang yang kita bayangkan. Ketika ketakwaan itu mencakup seluruh dasar Islam, maka Umar bin Abdul Aziz, beliau seorang khalifah tapi seorang yang faqih. Antum tahu Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang hanya memimpin sekitar 2 tahun saja, dan beliau sudah kepaksa-paksa itu. Kepaksa-paksa beliau menjadi khalifah. Maunya beliau hanya ingin belajar saja. Akan tapi beliau ketika mau tidak mau dengan pertimbangan maslahat akhirnya menggantikan salah satu dari posisi Khilafah Umayyah. Beliau memberikan nasihat kepada banyak orang, kepada bawahan-bawahannya. Di antara nasihat beliau adalah ketakwaan. Kata beliau, usika bi taqwallahi azza wa jalla fa innallaha la yaqbalu illa biha. Aku nasihatkan, aku wasiatkan kalian dengan ketakwaan, karena Allah tidak akan menerima siapapun kecuali dengan ketakwaan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang bertakwa. Kemudian beliau katakan, fa inna al-wa'idhina biha katsir wal 'amilina biha qalil. Yang mempraktekkan ketakwaan sedikit, tapi yang menasihatkan banyak sekali. Kemudian beliau katakan, ja'alanallahu wa iyyaka minal muttaqin. Semoga Allah menjadikan aku dan kamu menjadi orang-orang bertakwa.
Karena memang ternyata ketakwaan itu banyak artinya. Kita akan bahas, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menukil pernyataan-pernyataan para ulama terdahulu. Dan ini menjadi keistimewaan Ibnu Rajab ketika beliau mensyarah kitab An-Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawi, dan juga beliau punya kitab syarah Sahih Bukhari. Hanya beliau meninggal sebelum menyelesaikan. Namanya juga sama, Fathul Bari. Antum pernah dengar kan kitab Fathul Bari? Pernah dengar? Karya siapa? Gak ngerti, bukan bapak saya yang bikin ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menuliskan kitab Fathul Bari, sekarang dicetak dalam 19 jilid, dan ketika beliau menulis itu beliau kemudian pesta. Ya, pesta karena banyak orang yang menunggu-nunggu sampai pernah kitab ini dicetak oleh Raja Mesir waktu itu, kemudian dibikin berapa naskah, dikirim-kirim ke sana kemari. Saking mereka berbahagia dengan buku Fathul Bari. Akan tetapi sebelum beliau ada Ibnu Rajab Al-Hambali. Nama kitabnya juga Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari juga, akan tapi tidak sempurna. Seandainya sempurna maka buku itu akan menjadi yang paling istimewa daripada karya Ibnu Hajar. Ya, akan tapi beliau meninggal sebelum menyempurnakan. Di antara keistimewaannya, beliau banyak menukil dari perkataan ulama salaf, dan ini mahal sekali. Zaman sekarang orang lebih suka kata saya. Ya, padahal seandainya kita memperhatikan tafsiran para ulama terdahulu, kita akan tahu ternyata maksud dari dua wahyu itu seperti ini. Ini ciri Ahlus Sunnah. Kalau antum perhatikan, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan yang lain. Mereka menambah pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para ulama salafus saleh, karena mereka yang paling paham. Yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis adalah para ulama salafus saleh, sehingga Ahlus Sunnah lebih memiliki ciri khas dalam ibadah mereka. Bukan hanya sekedar kan dalam Al-Quran begini, dalam Al-Quran seperti ini. Kita kalau perhatikan bahwa beberapa sekte yang melenceng dalam Islam, kenapa kok bisa jauh sekali? Ternyata berangkatnya dari salah paham terhadap dalil. Orang Khawarij, antum tahu, yang suka mengkafirkan kaum muslimin itu, mereka salahnya karena berangkat dari Al-Quran dengan pemahaman sendiri. La hukma illa lillah, tidak ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat itu mereka berangkat untuk mengkafirkan banyak kaum muslimin. Antum bayangkan, bukan sekarang saja. Dari zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, para sahabat masih banyak. Mereka sudah gagal paham dan dengan terang-terangan menunjukkan kegal pahamannya itu. Mereka katakan la hukma illa lillah, itu sudah sejak zaman Ali bin Abi Thalib. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alaihim nazal Al-Quran wa hum a'lamu bi ta'wilihi minkum. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika akan berdialog dengan orang-orang Khawarij, aku datang sebagai perwakilan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang mengalami Al-Quran diturunkan dan mereka paling paham terhadap tafsiran dari Al-Quran itu. Ketika mereka diajak dialog oleh Ibnu Abbas, mereka banyak yang taubat. Kita bayangkan ketika di zaman itu saja mereka salah paham terhadap dalil, akhirnya mereka bisa melenceng. Bagaimana dengan orang yang tidak mau berdalil sama sekali? Maka kita perhatikan bahwa ketika orang berdalil dengan keinginan sendiri saja banyak yang salah. Ya. Al-Quran diambil tafsiri sendiri, hadis mereka anggap kan saya sudah bisa bahasa Arab, ya hadis saya pahami sendiri, akhirnya kan salah. Maka di antara keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memahami Al-Quran dengan hadis itu dengan pemahaman para ulama salafus saleh. Taib. At-taqwa disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali memiliki banyak tafsiran, dan tafsir yang pertama ternyata berkaitan dengan tauhid. Orang bertakwa adalah orang bertauhid, orang yang tidak menyekutukan Allah. Dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dari pernyataan Mu'adz radhiyallahu an ketika ditanya manil muttaqun, siapa orang bertakwa itu? Maka beliau katakan orang bertakwa itu qaumun ittaqus syirka wa ibadatal authan wa akhlasu lillahi bil ibadah. Orang bertakwa itu orang yang menjauh dari kesyirikan, beribadah kepada berhala, dan mereka berusaha untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti takwa artinya adalah tauhid. Kalau ada orang masih
melakukan kesyirikan kepada Allah, sudah beribadah, sudah berpuasa, tapi masih datang ke dukun, masih percaya dengan hal-hal angker. Ada orang membangun rumah harus nyembelih ayam dulu, berarti masih jauh dari ketakwaan. Kadang-kadang kayak gini ini disarankan oleh guru ngaji. Ya. Ada orang punya toko, tokonya kok sering dapat aneh-aneh, warungnya kok sering nggak laku. Oh gampang, kamu anu aja, kamu coba pasang ini, kasih jimat. Yang sabuk dipakai, yang ini cantolkan di pintu, yang ini taruh di bawah bantal. Ini guru ngaji ngajari kayak begini, ini gimana? Ya. Berarti ketakwaannya masih perlu diperbaiki. Dan itu ada di tengah masyarakat seperti itu. Ya. Padahal kalau disuruh khutbah atau ngisi pengajian, ya takwa lah sampainya. Yang disampaikan ketakwaan, tapi kan berarti ketakwaannya perlu direnovasi. Kalau perlu diganti sudah. Ya. Ya, maka ikhwas sekalian, ini ketakwaan yang harus dikenal. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, aslut taqwa an ya'lamal 'abdu ma yuttaqa thumma yattaqi. Dasar hakikat ketakwaan seseorang itu, orang harus tahu bagaimana tata cara bertakwa, setelah itu baru dia bertakwa. Kalau nggak ngerti ketakwaan itu apa dan bagaimana cara bertakwa, gimana dia akan bertakwa? Kemudian Ibnu Rajab menukil dari perkataan salah seorang ulama dari salafus saleh namanya Bakar bin Khunais, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana orang yang tidak tahu bertakwa akan bertakwa. Nah, otomatis itu tadi, ketika ternyata ketakwaan itu identik dengan ketauhidan, meninggalkan kesyirikan, banyak orang ternyata masih harus berbenah. Ya. Jadi dipelajari. Kesyirikan itu pasti akan ada. Jangan hanya dikira sekarang kita sudah zamannya orang belajar semua, nggak ada lagi kesyirikan. Ibadah kepada berhala itu nggak ada. Memang kesyirikan cuma berhala saja. Banyak sekali. Ya. Ibadah-ibadah kepada selain Allah itu masih ada. Dan Rasulullah SAW menyatakan, la taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ya'buda fi'amun min ummatil awthan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok umatku mengikuti, mengekor orang-orang musyrik dan akan beribadah kepada berhala lagi. Artinya sahih. Rasulullah SAW menyatakan demikian. Kesyirikan akan terjadi. Kalau orang Arab mengatakan kullu saqitatin laqitah. Setiap ada barang jatuh pasti akan ada yang memungut. Orang Arab mengatakan artinya setiap ada berita pasti akan ada yang menyebarkan. Setiap ada keyakinan pasti ada yang meyakini. Termasuk diantaranya kesyirikan. Pasti akan ada saja orang yang mempelajari. Ya, kalau dulu ilmu sihir itu dipelajari di zaman Nabi Musa. Sekarang dipelajari apa enggak? Bukan hanya dipelajari, pakai sanad. Antum ngaji tok, nggak pakai sanad, masa kalah sama mbah dukun? Ya. Jadi kemungkaran yang sampai pada level kesyirikan itu terjadi. Berarti pembahasan tentang ketakwaan ternyata memang berkaitan dengan masalah seperti ini. Taib, ini tafsiran pertama. Artinya seorang harus betul-betul belajar bagaimana merealisasikan tauhidnya kepada Allah. Dan antum tahu para ulama mengatakan la ilaha illallah itu 2 rukun. Ya kan? Antum sudah sering kan belajar itu? Ya, jadi la ilaha illallah itu 2 rukun. Yang satu nafi, yang satu itsbat. Yang satu harus menghilangkan, membuang semua ibadah kepada selain Allah, harus dibuang. Karena kalau tidak membuang, maka rukun kedua itsbat, kita mengikrarkan ibadah hanya kepada Allah, tidak terlaksana. Dan ini dipahami oleh orang-orang kafir jahiliyah ketika mereka dikatakan oleh Nabi SAW, kalian katakan la ilaha illallah, nggak mau mereka. Kenapa? Mereka paham konsekuensinya, mereka harus tinggalkan berhala. Maka dalam Al-Quran mereka diceritakan membantah Nabi SAW, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad datang untuk menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu tok? Enggak terima mereka. Dan itu mereka pahami dari makna la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan itu, berarti konsekuensinya mereka harus menghilangkan itu. Maka para sahabat, mereka ketika sudah mengenal kemudian menerima, mereka bisa menerapkan itu semaksimal mungkin. Kekeliruan kita, banyak orang yang tidak paham
Sehingga mengucapkan la ilaha illallah kalau perlu bisa 100 sampai 1000 kali sehari, tapi setelah itu dia berbuat syirik. Nah, maka ini yang harus diperbaiki. Kemudian at-taqwa juga diartikan dengan as-sunnah. As-sunnah artinya adalah pelajaran syariat dan peraturan dalam Islam secara keseluruhan. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati." Pegangilah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang benci dengan sunnahku tidak termasuk golonganku. Sunnah dalam dua hadis itu artinya adalah Islam. Seperti ditegaskan oleh Al-Barbahari rahimahullah, beliau katakan, "I'lam anna sunnata hiyal Islam wal Islam huwa sunnah." Kamu harus tahu bahwa yang dikatakan sunnah itu Islam dan Islam adalah sunnah. Dan ini termasuk definisi ketakwaan. Dinukil dari Talq bin Habib rahimahullah, beliau mengatakan, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballah." Engkau melakukan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk dari Allah, ala nurin minallah, dengan petunjuk dari Allah, entah itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi barometer yang kamu kerjakan itu betul-betul taat atau tidak. Berarti an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Ya, kamu mengerjakan ibadah dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau meninggalkan maksiat dengan arahan dari Allah dan engkau takut dari siksa Allah. Berarti ala nurin minallah atau dengan dalil ini. Ya, dengan arahan, dengan cahaya, dengan aturan dalam syariat, itu merupakan landasan seorang bertakwa. Tadi kita sudah sampaikan, orang bersikap ekonomis dalam ibadah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh, akan tapi ternyata mubazir tenaganya, karena ternyata tidak ada ketentuannya dalam syariat. Untuk apa? Safar, perjalanan jauh-jauh, ternyata dalam syariat malah tidak dianjurkan safar itu. Ya, ngaji, baca, doa, segala macam, banyak sekali waktunya habis, ternyata tidak disyariatkan dalam Islam. Untuk apa? Mending seseorang sedikit saja ibadahnya, akan tetapi sesuai sunnah. Maka orang itu ketika akan memanfaatkan modal yang sangat sedikit, dia akan mempelajari dulu, kira-kira bagaimana cara saya untuk memanfaatkan modal yang ada. Ada pasar murah, tapi di akhir masa gajian sudah mau habis ini uang saku. Tapi sampai sana yang dicari pertama minyak, karena langka katanya. Kalau sampai sana minyak dapat, baru nanti yang kecil-kecil yang dibutuhkan. Tapi kalau orang nggak punya prediksi, persiapan dan strategi dari awal, dia masuk, oh ada gorengan ambil, ada makan apa, comat ambil. Giliran yang sudah dia butuhkan sekali, habis sudah. Tenaganya, kemudian modalnya sudah habis. Ya, ini hanya permisalan terkecil untuk orang yang mau beribadah kepada Allah. Umurnya terbatas, tenaganya, ilmunya terbatas. Kalau kita tidak belajar bagaimana strategi untuk beribadah kepada Allah, maka kita banyak ruginya, banyak mubazirnya. Taib. Ini makna kedua. Makna ketiga adalah melaksanakan ibadah yang wajib seperti yang kita sampaikan tadi. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengingatkan agar seseorang perhatian terhadap yang fardu, dan ini merupakan ketakwaan. Beliau sebutkan dalam salah satu nasihatnya, laisa taqwallah bisiyamin nahar wala biqiyamil laili wala takhliti bainahuma. Tidaklah ketakwaan kepada Allah itu selalu digambarkan dengan orang yang banyak puasa di siang hari, kemudian ada orang yang sholat malam di malam hari, atau bahkan ada orang yang bisa menggabungkan malam sholat terus, kemudian siang puasa terus. Bukan seperti itu. Akan tapi walakinnat taqwa ada'u tarku ma harramallah wa ada'u maftaradallah. Kata Umar bin Abdul Aziz, akan tapi ketakwaan itu hakikatnya adalah seorang meninggalkan yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan ditinggalkan. Kemudian melaksanakan apa yang Allah fardukan.
Berarti ini harus menjadi perhatian kaum muslimin, dipelajari yang fardu-fardu apa saja. Kata beliau, "Faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khair." Kalau ternyata setelah yang fardu dikerjakan, yang haram ditinggalkan, kok masih bisa mengerjakan lain-lainnya lagi, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Tapi yang penting yang fardu terlebih dahulu. Maka kita perlu perhatikan bahwa kewajiban kita ini banyak sekali. Dan kalau seandainya kita perhatian pada yang paling fardu rukun Islam, itu sudah cukup. Karena kebanyakan kaum muslimin tidak perhatian. Ya, kita tidak membicarakan bagaimana hukum sholat sunnah atau sholat fardu berjamaah untuk kaum laki-laki. Karena itu memang banyak perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Akan tetapi kalau kita perhatikan bagaimana para ulama menerapkannya, kita baru tahu ternyata kita masih jauh dari praktek ketakwaan. Ya. Para ulama tidak perhatian apakah sholat jamaah itu wajib atau sholat jamaah itu sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Ini semua pendapat-pendapat dalam fikih. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Akan tapi kita lihat para sahabat ternyata mereka justru menjadikan orang yang tidak sholat berjamaah adalah orang yang punya sifat munafik. Ini disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari. Beliau katakan, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Walaqad kana ar-rajulu yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saff." Beliau katakan, kami dulu para sahabat memperhatikan di antara kami kalau ada orang yang absen sholat jamaah, dia punya sifat munafik yang jelas kemunafikannya. Sungguh ada satu di antara kami karena sakit sampai dipapah 2 orang, hanya dia pengen melaksanakan sholat berjamaah di shaf, padahal dia ma'dzur, dia dimaklumi sakit, dia sakit sehingga nggak bisa datang sholat berjamaah, nggak ada masalah, tapi dia karena ingin sekali untuk melaksanakan sholat berjamaah sampai dipapah 2 orang. Ini di kehidupan para sahabat seperti itu. Maka wajar ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika mendengar ada orang yang memisahkan diri dari sholat jamaahnya, dia katakan innahu munafiq. Dia adalah orang munafik. Ya, sekalipun pendapat dari Mu'adz bin Jabal ini akhirnya dimarahi oleh Nabi SAW karena Mu'adz bin Jabal kelamaan mimpin sholat, ngimami kelamaan. Tapi yang kita garis bawahi adalah dulu para sahabat mereka menilai bahwa sholat berjamaah itu merupakan suatu yang harus dipegangi, harus dipegangi. Ya, kalau tidak maka konsekuensinya seperti itu. Khawatir mereka terjerumus ke dalam kemunafikan. Ini ikhwas sekalian menjadi wawasan bahwa ketakwaan itu bisa diartikan dengan ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian kita tahu ketakwaan juga diartikan dengan ibadah lainnya. Ibadah-ibadah yang sunnah bisa menyeluruh pula. Dinukil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang ini yang sering kita dengar. Ketakwaan itu an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Ketakwaan kepada Allah itu artinya seseorang berusaha untuk mentaati Allah, tidak membangkang, melanggar perintah-perintahnya. Kemudian seorang mengingat Allah, tidak lupa, dan seorang bersyukur kepada Allah, tidak kufur. Tidak kufur nikmat. Nah, ini adalah pemahaman yang sering kita dengar. Betul itu memang. Akan tetapi kita tahu bahwa ini merupakan amal ibadah yang sunnah setelah yang sebelum-sebelumnya. Yang fardu, yang sesuai dengan syariat Islam secara menyeluruh, kemudian tauhid kepada Allah, itu penting sekali. Taib, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengingatkan bahwa ketakwaan ini seringkali diidentikan dengan meninggalkan larangan. Ketakwaan itu bisa mencakup seperti yang kita sebutkan tadi, tauhid, kemudian sunnah, kemudian yang wajib, baru setelah itu ibadah-ibadah yang sunnah. Sunnah yang ana sebutkan yang kedua adalah Islam secara keseluruhan. Taib, akan tetapi kata-kata at-taqwa ini juga identik dengan meninggalkan yang haram. Ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong menolonglah kalian
dalam melaksanakan kebaikan dan ketakwaan. Para ulama mengatakan bahwa tafsiran ketakwaan adalah kebaikan dan kebaikan adalah ketakwaan. Akan tetapi ketika dua-duanya disinkronkan, dijadikan satu, berarti masing-masing memiliki makna. Seperti iman, Islam, dan ihsan. Islam kalau disebutkan sendirian, dia mewakili iman, mewakili ihsan. Iman disebutkan sendirian, berarti dia mewakili Islam dan ihsan. Seperti innallaha yuhibbu al-muhsinin, berarti yang dikatakan muhsin di situ mukmin dan muslim. Tetapi ketika disebutkan iman, Islam, dan ihsan secara bersamaan, masing-masing memiliki makna. Ini juga sama, albir wa taqwa. Albir itu lebih identik dengan kebaikan dan melaksanakan perintah. Sementara ketakwaan lebih identik dengan meninggalkan larangan. Maka ini juga makna yang dinukil dari para ulama salaf. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, "Mat taqwa?" Takwa itu apa? Maka Abu Hurairah kembali bertanya, "Hal salakta tariqan dha syauk?" Kamu pernah enggak melewati jalanan berduri? Maka dia mengatakan, yang nanya kepada Abu Hurairah, "Iya pernah." "Fama sana'ta?" Maka kamu bagaimana kalau lewat ke jalanan yang ada banyak durinya? Maka dia mengatakan, kalau seandainya ada duri, tak rem. Kalau bisa tak langkahi, tak langkahi. Kata Abu Hurairah, "Dzakat taqwa." Itulah ketakwaan. Kamu berusaha untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang mencederai. Ya, ini dalam bahasa Arab, at-taqwa an yaj'al al-'abdu ma bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayah. Orang menjadikan pelindung antara dia dan yang dia takuti. Berarti kalau takwa kepada Allah, artinya dia menjadikan ada pelindung atau jarak antara dia dengan murka dan azab Allah. Maka dalam Al-Quran disebutkan, ada redaksi yang mengatakan bertakwalah kepada Allah, dan ada redaksi yang mengatakan bertakutlah kalian dari siksa Allah. Ya, seperti wattaqun naral lati uiddat lil kafirin wattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah. Kalian takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya dari orang dan batu. Ya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kalian takutlah dari hari kiamat pada saat kalian dikembalikan kepada Allah. Nah, berarti ketakwaan itu kita menjadikan antara kita dengan azab dan murka Allah satu batas yang menyelamatkan. Orang Arab mengatakan, "Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha, dzaka at-tuqa wasna' kamashin fawqa ardi asy-syauki yahdharu ma yara, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Tinggalkan semua dosa, kecil maupun besar, karena itulah ketakwaan. Dan berbuatlah seperti orang yang jalan di atas jalan berduri. Dia akan berhati-hati agar tidak tertusuk duri itu. Dan jangan engkau remehkan sesuatu yang kecil, karena gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil yang juga kecil. Artinya ketika seorang melaksanakan dosa, terkadang dia menganggap cuman kayak gini aja. Ya, akhirnya tumpuk, akhirnya naudzubillah. Dan kita sampaikan, bukan berarti kita adalah orang yang selamat dari dosa semua, akan tetapi kita mengingatkan, karena kita harus sering saling mengingatkan. Ya, kalau seandainya kita aman dan selamat, bahkan bersih dari dosa, maka nggak usah kita capek-capek, ya. Mending mati aja duluan. Ya, karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu satu saat beliau bersedekah kepada orang, dikasih 1 dinar. 1 dinar itu banyak sekali karena itu uang emas. Kata anaknya, "Taqabbalallahu minka ya abati." Semoga Allah menerima sedekahmu itu wahai ayahku. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan aw sadaqata dirhamin wahid, laisa syai'un ghaibun ahabbu ilayya minal maut." Seandainya aku tahu 1 sujudku diterima Allah, 1 dirham dari sedekahku diterima Allah, tidak ada yang lebih aku sukai dari kematian. Ta'lamu man yataqabbalullah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kamu tahu nak siapa yang Allah terima ibadahnya? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Orang bertakwa saja yang bisa diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berupaya untuk saling mengingatkan ini. Dan terkadang seseorang memberikan
atau melaksanakan kemaksiatan pada saat orang tidak tahu. Ternyata ada efeknya. Orang bisa melihat. Dan ini pernah disampaikan oleh seorang ulama. Beliau katakan, liyattaqi ahadukum an tal'anahu qulubul mu'minina wa huwa la yash'ur. Hendaklah salah seorang di antara kalian berhati-hati ketika dia akan dilaknat oleh kebanyakan kaum muslimin sementara dia tidak sadar. Yakhlu bima'asillah fayulqillahu lahul bughdha fi qulubil mu'minin. Dia menyendiri ketika bermaksiat, setelah itu Allah campakkan kebencian kepada hati orang-orang beriman. Dalam pernyataan ulama yang lain dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau katakan innar rajula la yusibu dzamba fis sirri fayusbihu wa alaihi madillatuh. Seseorang terkadang berlaku maksiat pada saat dia sendiri atau sembunyi-sembunyi, akan tapi keesokan harinya dia sudah mendapatkan kehinaan itu. Tapi kalau seandainya kehinaannya tidak didapatkan, bisa jadi Allah tunda hukumannya. Jadi intinya ikhwas sekalian, kita berupaya mempelajari dan juga saling mengingatkan, dan juga kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk bertakwa. Ini yang ternyata membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga minta kepada Allah agar bisa bertakwa. Rasulullah SAW saja loh, orang yang paling bertakwa minta kepada Allah agar bisa bertakwa. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, "Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Sungguhnya demi Allah, aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Dalam hadis yang sahih. Ternyata dalam Sahih Muslim juga disebutkan Rasulullah SAW selalu memanjatkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal iffata wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk, kemudian minta kepada Engkau ketakwaan, minta kepada Engkau kehormatan dan juga kecukupan. Ya, dan ini doa-doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam panjatkan. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semua untuk beribadah kepadanya, menjauhi semua larangannya, dan kita bisa istiqamah di atas sunnah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berhasil untuk menggapaikan husnul khatimah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.